Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Bang Dom dalam channel Dominic Komputer, channel yang membahas seputar dunia teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginput e-alokasi untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023. Pertama-tama silahkan kalian buka portal atau website dari e-alokasi. Di sini alamatnya. Kemudian silakan kalian login menggunakan akun yang kalian miliki di masing-masing BPP. Kita klik login. Nah, setelah login tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pengajuan baru atau pengusulan RDKK atau e-alokasi tahun ini, silakan kalian menuju pada tab atau menu pengajuan di sini yang ada tanda tambahnya. Nah, ini tampilan jika kalian belum mengupload alokasi yang ada di website ini. Jadi bagaimana caranya? Di sini ada menu input usulan e-alokasi. Nah, kita klik, kemudian kita download dulu template-nya. Jadi template untuk uploadnya kita download. Nah, ini sudah terdownload. Kemudian setelah kita download, kita langsung buka aja e-alokasinya. Template-nya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah ya ini nama penyuluh di setiap desanya. Kemudian ini KTP adalah NIK-nya, NIK dari petani tersebut. Kemudian nama ibu kandung, kode desa, dan ID Poktan. Kemudian ini untuk kios mengecer, subsektor. Ini semua ada di database atau master data dari e-alokasi. Nah, pertama kita kasih masuk nama penyuluhnya. Jadi penyuluh daerah saya misalnya ya, Suwardi SP. Nah, kemudian NIK-nya ini silakan kalian isi dengan NIK dari petaninya. Sekarang saya akan membuka rekap atau data dari ya misalnya ya, dari Wande ya. Dari desa Wande. Nah, misalnya saya akan input semua petani yang ada di desa Wande. Tapi untuk kali ini saya contohkan satu ini dulu untuk mempersingkat waktu, satu petani dulu. Jadi kita copy nick-nya di template tadi yang ini. Nah, kemudian perlu diingat ini harus menggunakan format teks ya. Silahkan kalian klik di sini di bagian sini teks di number ini. Pilih yang teks. Kenapa? Kenapa harus teks? Kalau tidak kalian pilih teks di sini format selnya, nanti akan seperti ini. Saya contohkan. Kita paste. Nantinya di sini nanti akan nick-nya ini akan berubah dia. Jadi di sini nanti akan jadi 0 semua. Makanya dia harus menggunakan format teks seperti ini ya. Nah, ini teks supaya nick-nya sempurna gitu. Kemudian yang kedua adalah nama ibu kandung. Sekarang kita inputkan nama ibu kandungnya. Nah, ini saya sudah punya data dari petaninya. Jadi nanti silahkan kalian ambil dari kartu keluarga masing-masing petani. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kode desa. Nah, kode desa ini di mana lihatnya? Kalian masuk ke e-alokasi yang di sini di master data. Ini master data. Kemudian pilih wilayah. Nah, kemudian desanya adalah desa Wande, maka saya klik aja atau ketik aja Wande. Nah, ini adalah kode desanya. Yang biru tulisannya. Oke. Kita copy, kemudian paste di template-nya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kemudian ID Poktan. Nah, ID Poktan ini yang mengalami perubahan ya. Jadi dahulu itu ada di Simluhtan ada yang namanya ID Poktan. Nah, sekarang kita lihat di Simluhtan ya di bagian kelompok tani. Ya, kemudian nama kecamatannya. Nah, sekarang kita cek dulu nama Poktannya ini apa? Nah, nama Poktannya adalah kelompok tani Borneo. Sekarang saya cari dulu di Simluhtan Poktannya Borneo. Nah, ini ya. Borneo. Kemudian di sini tidak ada kode ya, atau ID poktannya atau ID kelompok taninya. Nah, bagaimana cara lihatnya? Cara lihatnya adalah kalian klik di sini, kemudian klik tambah anggota,
Nah, di sini ketika sudah muncul di tampilan ini, kalian lihat di sini. Ya, di bagian linknya, ini ada kode di sini, ada berapa kode atau nomor-nomor. Yang paling terakhir, ini adalah kode Poktannya. Ya, jadi di sini tidak ada kode Poktan. Kode Poktannya bisa kita lihat di sini, di bagian atas ini, di link atas ini. Kalian copy ini, ya, yang berupa angka-angka ini. Kemudian kopikan di sini, di ID Poktan. Nah, ini. Kemudian kode kios pengecer. Nah, kode kios pengecer ini lihatnya di mana? Ya di alokasi lagi, masuk ke master data, kemudian masuk ke pengecer. Nah, pengecerannya mana? Di desa One Day. Nah, ini kita pilih desanya One Day. Nah, ini ada dua yang bisa kita gunakan. Misalnya saya mau gunakan yang ini, kios pengecernya. Ini kita copy kodenya, kode PIHC-nya. Setelah kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Nah, oke. Nah, untuk subsektornya itu adalah apa yang petani tersebut usahakan, atau yang di komoditi apa yang diusahakan. Nah, di sini dia komoditinya adalah di simultan, ya ini ya, jagung. Ya, jagung itu adalah subsektornya adalah tanaman pangan. Jadi di sini kita isi dengan tanaman pangan. Oke, tanaman pangan. Kemudian di bagian komoditi atau komoditasnya ini di MT1 musim tanam 1, dia diisi dengan jagung. Ya. Kalau di sini misalnya padi, ya maka diisi dengan padi. Nah, kemudian komoditinya ini subsektornya tergantung komoditinya. Misalnya hortikultura, maka di sini subsektornya adalah hortikultura. Oke, kemudian luasnya. Nah, luas lahannya lihat di sini lagi. Petani tersebut luas lahannya adalah 2 hektar. Maka di sini saya isi 2 hektar. Kemudian untuk alokasinya, silakan kalian sesuaikan dengan kuota yang sudah dibagikan oleh masing-masing BPP. Jadi setiap kecamatan mungkin saja beda-beda kuotanya. Nah, untuk BPP saya, kuotanya itu untuk urea per hektarnya adalah 250. Berarti dia kalau 2 hektar berarti dia 500 kg. Nah, kemudian untuk NPK itu 350 untuk per hektarnya, berarti dikali 2 berarti dia 700. Nah, kemudian yang lain yang tidak ada subsidinya, misalnya NPK formula, kemudian yang lain itu nggak usah diisi aja, dikosongin aja. Nah, musim tanam 2 juga sama. Komoditasnya adalah jagung. Nah, luas lahannya adalah 2 hektar, kemudian ini sama, ya 500. Dan NPK-nya juga 700. Nah, kemudian di musim tanam 3 ini tergantung dari kelompok tani tersebut atau wilayah tersebut, dia melakukan berapa kali tanam dalam setahun. Ya, karena di sini di kelompok tani atau di desa ini dia melakukan tanam 3 kali dalam setahun, maka saya isi 3 kali. Nah, kalau 2 kali dalam setahun maka isi hanya di MT2 saja. Nah, di musim tanam ketiga komoditasnya masih sama, yaitu jagung. Kemudian luas lahannya juga sama, masih 2 hektar. Alokasinya masih sama juga 500, dan untuk NPK-nya adalah 700. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita simpan atau Ctrl S. Tetapi simpannya adalah dalam bentuk ya CSV ya, CSV. Jadi caranya adalah di sini di file, save as. Kemudian di mana mau simpannya. Nah, di sini kemudian pilih filenya yang CSV, delimited. Nah, di sini kan banyak nih, ada CSV, ada beberapa CSV yang Macintosh sama MS dengan DOS ini. Pilih yang ini, yang delimited. Pastikan pilih yang CSV, delimited. Nah, kemudian namanya bisa saya misalnya saya rubah menjadi usulan kelompok taninya misalnya Borneo. Oke, saya simpan di sini folder ini, kemudian saya save. Nah, ini sudah tersimpan dalam bentuk CSV yang delimited ya.
Sekarang kita masuk lagi ke alokasi, ke bagian pengajuan, kemudian input. Ya, ini ya, klik input yang ini. Nah, ini klik selanjutnya karena kita sudah download template-nya, kemudian klik lagi selanjutnya, kemudian nah ini choose file. Di sini di upload CSV ini kita choose file, kita cari tadi ya yang sudah kita, nah ini yang usulan Borneo ini ya. Nah, kita klik 2 kali kemudian upload file. Sekarang ditunggu. Nah, ini cepat karena hanya ada satu data petani. Nantinya kalau datanya banyak, ini juga tergantung datanya. Kalau datanya banyak mungkin sedikit membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kemudian klik OK kalau udah. Nah, ini ada keterangan gagal. Nah, di sini kalau gagal, maka sekarang kita lihat di sini ada notifikasinya muncul atau gagalnya, nanti akan kita lihat di mana letak kegagalannya. Kita klik yes. Kemudian scroll ke bagian paling belakang. Nah, ini kode PIHC-nya tidak sesuai dengan database. Nah, kode PIHC-nya yang ini. Ya, ini nanti kita lihat lagi di kode PIHC-nya. Kita pastikan sama kode PIHC-nya. Nah, sekarang kita masuk ke yang template tadi. Jadi, misalnya ada kegagalan, jangan ubah yang CSV ini ya, tapi rubah yang template tadi. Yang ini. Nah, yang ini yang template ini ya. Kita buka. Nah, ini ya. Kode kiosnya. Nah, ini kenapa tadi perlu diperhatikan? Mengapa ada kesalahan? Karena di sini ada spasi rupanya. Ya, ini ada spasi di sini. Nah, ini pastikan tidak ada spasi. Jadi di sesudah dan sebelumnya pastikan tidak ada spasi. Nah, itu. Sekarang kita simpan lagi dalam bentuk CSV, save as, kemudian ke sini folder pertanian ini, usulan Borneo. Nah, yang tadi silakan kalian delete aja yang usulan Borneo yang pertama tadi, misalnya ada kegagalan, silakan di delete aja. Yang CSV Command Limited ini ya. Nah, yang tadi, yang ini di delete aja ini supaya nggak ganda. Nah, langsung save. Yes. Oke. Sekarang kita coba upload lagi. Kita upload kembali. Kita choose file. Kemudian, nah ini. Nah, upload file. Oke. Nah, udah berhasil. Atau baris data berhasil tervalidasi. Kemudian klik selesai. Nah, maka akan muncul data dari petani tersebut yang kita upload. Nantinya, misalnya kalian mengupload 10 dan berapa yang berhasil, misalnya 7 yang berhasil, maka akan langsung muncul di sini. Jadi, demikian cara untuk bagaimana uploadnya. Nah, untuk kendala ID Poktan, kalian bisa, sekali lagi saya ingatkan, ID Poktan bisa kalian ambil di sini, di bagian link di atas. Kalian masuk ke bagian kelompok tani. Kemudian, saya contohkan misalnya ini sama turu, saya klik aja di sini. Silahkan klik aja di bagian sama turu. Kemudian klik tambah anggota, nanti akan muncul di sini. Ya, di atas ini adalah ID Poktannya. Ingat, ini adalah ID Poktannya adalah angka yang bagian paling belakang. Ya, ada beberapa angka-angka di sini. Ini adalah ID Poktan dari kelompok tani tersebut. Memang di sini untuk Simlu versi terbaru ini tidak menampilkan secara langsung di bagian menu sini. Ya, di bagian listnya atau list kelompok tani di sini tidak ada. Jadi ID-nya ada di sini. Nah, ini ada ID ini 741 ini adalah ID kecamatannya kita. Jadi ini ada ID kecamatan saya. Setelah kita masuk ke bagian tambah anggota, maka di sini nanti akan berubah kodenya. Nah, ini adalah kode dari kelompok tani ini, Sipurio ini. Nah, itu untuk mengambil ID kelompok taninya atau ID Poktannya. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tengah mengalami kendala dalam penguploadan atau pengusulan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.